Wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul Mukarramun, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, penglangkong saudara nasi mulja Al-Habib Rizki bin Ali Al-Gadri, sehatkan badannya, dimudahkan langkah dakwahnya. Amin ya Rabbal. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Panitia acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh anggotanya yang ikut andil dalam penyempurnaan acara pada siang hari ini. Semoga diberikan balasan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salam penghormatan saya yang istimewa, yang paling istimewa saya haturkan kepada hadirin hadirat, muslimina muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, tamu-tamu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya mulai ceramah pada siang hari ini, saya mohon maaf terlebih dahulu kepada bapak-bapak untuk tidak merokok di acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena asap rokok yang kita tiup, asap rokok yang kita hembuskan, di mana di situ ada Maulid Nabi besar Muhammad, ada perkumpulan majlis-majlis Nabi. Demi Allah, ruhnya Nabi Muhammad Allah haramkan hadir ke majlis tersebut. Dengan haramnya ruh baginda Nabi Muhammad hadir ke majlis tersebut, maka haramlah, terlaranglah ruhnya para anbiya, para rasul, dan para ulama hadir ke majlis tersebut. Oleh karenanya saya mohon maaf sebesar-besarnya, wabil khusus kepada bapak-bapak yang ada di luar, lebih khususnya untuk tidak merokok di majlis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, mari kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan saya dan kalian nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu mulia. Allah jadikan saya dan kalian seluruhnya tamu-tamu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita duduk pada siang hari ini merayakan kelahiran baginda Nabi, memperingati kelahiran Rasulullah, yang mana lidah-lidah kita basah dengan bersolawat kepada Nabi, lidah-lidah kita basah dengan memuji Nabi Muhammad. Maka Allah akan membalas salawat, akan membalas rahmat, akan membalas kebaikan kepada umatku tersebut dengan 10 kebaikan, dengan 10 rahmat dari Allah. Sedangkan kata ulama, kalau seandainya kata seumur hidup kita dari kecil sampai kita meninggal, 1 kali bersalawat kepada Nabi diterima oleh Allah, dan Allah balas salawat kita dengan 10 rahmat Allah, maka kita hanya butuh 1 rahmat untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 rahmat tersebut kata ulama sudah cukup untuk engkau masuk ke surganya Allah, sudah cukup untuk mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat-salawat yang kita bacakan pada siang hari ini, lidah kita memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi besar Muhammad, yang mana malaikat membawa salawat kita dihadapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilaporkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Malaikat berkata, ya Rasulullah, ini fulan bin fulan umatmu bersalawat kepadamu, ini fulana binti fulan umat memuji engkau ya Rasulullah, memuliakan engkau ya Rasulullah. Mereka merayakan hari kelahiran engkau wahai Nabi, mereka memperingati bergembira dengan lahirnya engkau wahai Rasul. Maka apa kata Rasulullah saudara? Wahai malaikat, bawa itu salawat fulan bin fulan, fulana binti fulan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat tersebut dibawa oleh malaikat menghadap Allah. Ya Rabb, ilahana, wahai Tuhan kami, kata Allah. Kata malaikat,
ini ada salawat fulan bin fulan kehadap kekasihmu Muhammad. Ini semua fulan binti fulan, fulana binti fulan bersalawat kepada kekasihmu ya Allah. Mereka memuji Nabi Muhammad, membesarkan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Allah? Wahai malaikat, akan kujadikan dari setiap huruf salawat hambaku terhadap kekasihku Muhammad, setiap huruf saudara, bukan setiap satu salawat, setiap huruf. Seandai kata kita bersalawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, dalam ya Rabbinya saja, iya-nya satu huruf, alifnya satu huruf, ra-nya satu huruf, ba-nya satu huruf, ya-nya satu huruf. Dalam ya Rabbi saja ada 5 huruf kan. Sedangkan kata Allah, satu hurufnya wahai malaikat, akan kuciptakan 360 malaikat dari setiap satu huruf salawat hambaku terhadap kekasihku Muhammad. Yang mana 360 malaikat ini wahai malaikat, aku ciptakan setiap kepalanya memiliki 360 wajah, setiap wajahnya memiliki 360 mulut, setiap mulutnya memiliki 360 lidah. Yang mana malaikat ini bersujud kepadaku wahai malaikat. Malaikat ini enggak pernah mengangkatkan kepalanya, dia bertahmid, bertamjid, bertakbir kepadaku wahai malaikat. Mereka membesarkanku ya wahai malaikat. Dan malaikat inilah kata Allah, wahai Jibril, aku jadikan dia, aku ciptakan dia untuk memintakan ampun atas umatnya Muhammad yang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan malaikat ini wahai Jibril tidak akan pernah mengangkat kepalanya. Malaikat ini tidak akan pernah mengangkat kepalanya sebelum Allah mengampunkan dosanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita bersolawat pada siang hari ini, kita memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi besar Muhammad. Tidak kita keluar dari ini majlis kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, beruntunglah kalian, berbahagialah kalian. Allah jadikan kalian umat-umat baginda Nabi besar Muhammad. Beruntunglah kalian, berbahagialah kalian, tak kalah mendengar nama Rasulullah kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang mendengar nama Nabi Muhammad tapi lisannya berat untuk bersolawat kepada Nabi, lisannya berat untuk memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi besar Muhammad, orang-orang tersebut bukan hanya dicap bakhil oleh para ulama, tapi orang-orang yang seperti itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifil Huquqil Mustafa, dikarang oleh Al-Imam Al-Qadhi Al-Iyad, beliau meriwayatkan dulu di zamannya Rasulullah ada seekor rusa yang sedang dikejar oleh orang Arab. Seorang orang Arab pegunungan, dia mengejar rusa tersebut untuk ditangkapnya. Tak kala seekor rusa tersebut didapat oleh seorang Arabi tersebut, ditangkapnya, diikatnya, ingin dibawa pulang ke rumahnya. Perjalanan saudara pulang ke rumahnya, dia bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rusa ini dengan izin Allah, memanggil Nabi besar Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai baginda Nabi besar Muhammad, atrikuni, bebaskan aku wahai Nabi Muhammad, lepaskan aku wahai Nabi Muhammad, ya rahmatan lil alamin, wahai Nabi rahmat untuk seluruh alam semesta. Maka kata Nabi Muhammad, wahai rusa, apa masalahmu? Apa masalahmu? Apa yang kau beratkan? Ya Rasulullah, aku tadi ke hutan ini untuk mencari makan. Aku untuk mencari makan ke hutan ini, niatnya mencari makan ya Rasulullah, karena aku mempunyai 2 anak yang sedang kelaparan wahai Nabi. 2 anakku sedang kehausan wahai Rasul, dan air susuku tidak keluar karena aku belum makan sama sekali wahai Nabi. Aku ke hutan mencari makanan untuk menyusui anak-anakku wahai Nabi. Tiba-tiba seorang Arabi ini menangkap aku wahai Rasul. Maka izinkan aku ya Rasul, bilangkan kepada Arabi tersebut untuk mengizinkan aku pulang sesaat saja untuk menyusui anak-anakku wahai Rasul. Kata Rasulullah, wahai rusa, bagaimana kalau engkau tidak kembali kepadanya? Bagaimana kalau engkau tidak kembali wahai rusa? Rusa tersebut berkata, ya Rasulullah,
Ya Habibullah, kalau aku khianat dengan engkau ya Rasulullah, kalau aku melanggar janji dengan engkau ya Rasulullah, kalau aku melanggar ucapanku wahai Nabi, aku rela, aku ridha atas nama Allah, aku dilaknat oleh Allah sebagaimana Allah melaknat orang-orang yang tak kalah mendengar nama Nabi Muhammad mereka tidak mau bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka bersalawatlah kalian, oleh karenanya memujilah kalian, mengagungkanlah kalian tak kalah mendengar nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita duduk pada siang hari ini, kita kumpul pada siang hari ini memuji Nabi Muhammad, membesarkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi besar Muhammad. Kita bersalawat kepada Nabi. Nabi Muhammad gak butuh dengan salawat kita. Nabi Muhammad gak butuh dengan salawat kita, dengan pujian kita, dengan sanjungan kita. Nabi gak butuh semua itu. Nabi gak butuh kita berbahagia, kita bersalawat kepada Nabi. Nabi gak butuh. Tapi kita sebagai umatnya, kita sebagai hamba Allah yang butuh bersalawat kepada Nabi. Kita yang butuh memuji Nabi Muhammad. Kita yang butuh untuk memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, makanya ada orang yang ngomong, "Beb, ngapain muliain Nabi? Ngapain salawat sama Nabi? Ngapain ngadain maulid Habib? Ngapain kita bersalawat sama Nabi? Nabi kan sudah mulia, Nabi kan sudah agung. Toh salawat kita nggak nambah kemuliaan Nabi. Toh kalau kita nggak bersalawat nggak mengurangi kemuliaan Nabi. Nggak perlu kita salawat Habib." Ini banyak kalangan anak-anak muda kita yang nggak mondok, nggak punya dasar dengar, oh bener ya, berarti nggak perlu salawat sama Nabi, nggak perlu hadir maulid karena Nabi sudah mulia. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, dulu As-Sayyid Al-Habib Al-Imam Alawi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani, abah ayah daripada Abuya Maliki, pernah ditanyakan oleh seseorang, "Wahai Habib, wahai Imam, kenapa sih kita memuliakan Nabi Muhammad? Kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi, memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi besar Muhammad? Kan Nabi Muhammad sudah mulia Imam, Nabi Muhammad sudah agung Imam, Nabi Muhammad sudah tinggi pangkatnya wahai Imam." Maka kata Imam As-Sayyid Alawi Ibn Abbas Al-Maliki, apa kata beliau? "Wahai anak muda, kalau engkau tidak mau bersolawat, kalau engkau tidak mau memuji Nabi, karena Nabi sudah mulia, karena Nabi sudah agung, mulai saat ini, detik ini wahai pemuda, saat ini juga kau berhenti memuji Allah, kau berhenti mengagungkan Allah, kau berhenti bertakbir, bertahmid, bertanjid kepada Allah. Wahai Imam, bagaimana bisa begitu? Saya memuliakan Allah, membesarkan Allah, memuji Allah, saya bertahmid, bertanjid, berzikir kepada Allah untuk mencari ridhonya Allah, untuk mencari kecintaan Allah, untuk mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Kalau kata Imam Sayyid Alawi Ibn Abbas Al-Maliki, kalau begitu berarti engkau tahu, engkau ngerti wahai pemuda, kalau Nabi Muhammad engkau tidak mau bersalawat karena kemuliaannya sudah tiada tara. Kau nggak mau bersalawat dengan alasan Nabi Muhammad sudah sangat begitu mulia. Maka Allah bukan hanya sekedar sangat mulia, Allah bukan hanya kemuliaannya tidak tertara, tidak terbatas, tapi kemuliaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah adalah puncak dari setiap kemuliaan yang ada di muka bumi ini. Yang gak ada kemuliaan selain kemuliaan Allah. Kita yang merasa diri kita mulia, kita yang merasa diri kita agung karena kemuliaan yang diteteskan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad menjadi mulia, Nabi Muhammad menjadi agung karena Allah yang memuliakannya, Allah yang membesarkannya. Gak guna kita harus salawat sama Nabi merasa pede, ngapain kita salawat sama Nabi, GR, seakan-akan kita yang memuliakan Nabi, bertambah kemuliaan Nabi. Nabi gak butuh, saudara. Kita yang butuh memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi besar Muhammad. Kata Sayyid Alawi Ibn Abbas Al-Maliki, "Wahai pemuda, kau beribadah kepada Allah, kau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melewati kekasihnya ini, tanpa melewati Nabi Muhammad, ibadahmu di hadapan Allah sia-sia. Ibadahmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka saya heran, saudara,
Banyak orang-orang zaman sekarang ngaku ustaz nggak mau tawasul, mengharam-haramkan tawasul, membid'ah-bid'ahkan tawasul. Ngapain kita tawasul kepada Nabi? Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, apapun jenis ibadah kalian, apapun jenis ibadah kalian, tanpa melewati baginda Nabi besar Muhammad, seluruhnya tertolak di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan ibadah lain, salatnya kita yang jelas-jelas untuk Allah, salatnya kita yang jelas-jelas menyembah Allah, tanpa ada salawat kepada Nabi, demi Allah, Allah gak akan pernah terima salat seperti ini. Bahkan jangankan bukan hanya sekedar gak diterima, saudara, salat yang gak ada salawatnya sama Nabi, dalam pandangan syariat salatnya gak sah, salatnya gak sah, sebab gak bersalawat sama Nabi. Kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah tanpa selipkan nama Nabi Muhammad, doa kita gak diterima oleh Allah, doa kita gak sampai kepada Allah. Jangan ngayal kalian kalau berdoa kepada Allah tanpa bersalawat kepada Nabi, doa kalian diterima oleh Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, ma min du'ain illa wa bainahu wa bainas sama' hijab hatta yusalla alayya fa idza sulliya alayya inharaka dhalikal hijab wa rufi'at du'a. Enggak ada orang yang di muka bumi ini, kata Nabi, yang berdoa meminta kepada Allah, doanya langsung diterima oleh Allah, doanya langsung sampai kepada Allah. Enggak ada, kata Nabi, illa wa bainahu wa bainallah, illa bainahu wa bainas sama' hijab, kecuali di antara orang tersebut dan di antara langit itu ada penghalangnya, saudara, ada hijabnya, saudara. Hatta yusalla alayya, sampai kau bersalawat kepadaku, kata Nabi, sampai engkau memuji namaku, mengagungkanku. Faida rufi'a, faida sulliya ala Nabi Muhammad SAW, kalau kau sudah bersalawat, kau sudah memuji, inharakat dalikal hijab, maka malaikat pun membuka itu hijab, menghancurkan itu hijab. Warufi'at doa, diangkat doa kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita ini mau kemana gak tawasul sama Nabi, mau kemana kita ibadah gak sama Nabi, gak melewati Nabi Muhammad, gak mau tawasul langsung ke Allah Ta'ala, langsung kepada Allah, gak lewat Nabi Muhammad Habib. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, beliau adalah Abul Bashar, pimpinan bapak ayah daripada seluruh manusia yang ada muka bumi. Gak ada manusia selain Nabi Adam di zamannya, illa Siti Hawa. Beliau diturunkan oleh Allah dari langit ke muka bumi, meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ratusan tahun taubatnya Nabi Adam gak diterima sama Allah. Ratusan tahun yang dipinta oleh Nabi Adam gak direspon oleh Allah. Tapi tak kalau Nabi Adam sampai ke kota Mekah, beliau bersujud, ya Rabb, bihaqqi Muhammad, bijahi Muhammad, ya Allah, berkat kemuliaan Muhammad, berkat keagungan Muhammad, ampunkan aku punya dosa, ya Allah, terima aku punya taubat, ya Allah. Maka kata Allah, ya Adam, kaifa arafta Muhammad, bagaimana engkau mengenal Muhammad, wahai Adam? Wahai Adam, bagaimana engkau tahu dengan Muhammad? Walamma akhlaqahu, aku belum menciptakan Muhammad, aku belum menurunkan wujudnya Nabi Muhammad. Ya Rabb, lama nafakhta ni ruhi, tak kala kau tiupkan ruh ke dalam tubuhku, ya Allah, tak kala ruh masuk ke dalam tubuhku, ya Allah, farafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku, wa nadartu 'alal qawaid al-'arsh maktub la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku ditiupkan ruh, aku mengangkat kepalaku, ya Allah, aku melihat di atas tiang arsy, di atas pintu surga, di setiap pohon-pohon surga, di setiap di Lauhul Mahfuz tertulis nama engkau dengan nama Muhammad. Gak mungkin, ya Allah, kau menyimpan nama makhluk di samping namamu, kecuali nama makhluk tersebut adalah makhluk yang paling engkau cintai. Maka aku bertawassul kepada Nabi Muhammad, ya Allah, aku jadikan Nabi Muhammad wasilah untuk pertaubatanku dan pengampunanku, ya Allah. Wahai Adam, ketahuilah, kalau kau minta ampun sebab Nabi Muhammad, kau meminta ampun sebab Rasulullah, aku ampunkan engkau punya dosa, aku ampunkan engkau punya salah. Wahai Adam, Nabi Adam mau minta ampun, mau bertobat, perlu tawassul ke Nabi Muhammad SAW. Kita siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tak kala berjumpa kepada Allah, tak kala bertemu kepada Allah, Nabi Musa mengatakan, arini andur ilaik,
Wahai Musa, wahai Allah, lihatkan dirimu, lihatkan tempatmu. Aku ingin melihat engkau ya Allah. Aku ingin melihat langsung engkau wahai Allah. Apa kata Allah saudara? Wahai Musa, kau gak bakal sanggup. Kau gak bakal mampu wahai Musa. Antara aku dan hambaku ada 70.000 hijab, yang mana hijabku terbuat dari cahaya wahai Musa, terbuat dari air dan terbuat dari kegelapan. Di dalam hijabku kata Allah itu ada bunyi gemuruh air. Kalau aku dengarkan, aku perlihatkan sedikit saja wahai Musa kepada gunung, gunung akan hancur dan tidak akan timbul selamanya. Kau tidak bakal mampu wahai Musa. Kau tidak bakal sanggup. Hijabku hanya aku buka kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, ya Allah, seberapa mulia kekasihmu Muhammad, seberapa mulia Rasulullah, sehingga engkau tidak membuka hijabmu kepada siapapun kecuali kepada kekasihmu Muhammad. Maka kata Allah, wahai Musa, engkau nih ibadah kepadaku, engkau salat kepadaku, engkau menyembahku, engkau berzikir kepadaku, engkau menyebut namaku, memuliakan aku, mengagungkan aku untuk mendapat ridho, untuk mendapat rahmat dari aku, untuk mendapat kecintaan dari aku. Sedangkan aku berbuat sesuatu menunggu ridho kekasihku Muhammad, sedangkan aku melakukan sesuatu menunggu keridhaan kekasihku Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Engkau ibadah wahai Musa, mencari ridhoku, sedangkan aku melakukan sesuatu menunggu ridho kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya pangkat Nabi Muhammad di sisi Allah. Mau kemana kita gak mau tawassul sama Nabi? Ini di dunia, apalagi di akhirat, di hari yang gak manfaat lagi harta-harta kalian, di hari yang gak manfaat anak-anak kalian. Yauma la yanfa'u mahlun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang dikatakan yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sa'nu yughni. Di hari di mana kalian lari daripada ayah dan ibu kalian, kalian lari daripada anak-anak kalian, lari daripada istri-istri kalian, lari daripada suami-suami kalian, lari daripada sahabat, kerabat, teman kalian, daripada seluruhnya. Kenapa? Takut dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu Adam wa man tahtahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam kata Rasulullah, Nabi Allah Adam serta seluruh keturunan Nabi Adam, seluruh anak cucu Adam sampai hari kiamat tahta liwa'i yaumil qiyamah, di bawah telapak kakiku kata Rasulullah. Gak ada yang bisa masuk surga tanpa izin Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihi salatu wassalam kalimullah, satu-satunya makhluk yang bicara langsung sama Allah, mau masuk surga butuh izin sama Nabi Muhammad. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam khalilullah, kawannya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan gelar yang sangat tinggi. Gak masuk surga saudara, perlu izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita mau kemana, mau langsung ke Allah, tidak lewat Nabi Muhammad. Makanya perlu kita berselawat sama Nabi. Kita yang butuh berselawat sama Nabi. Ingat, bukan Nabi yang butuh dengan selawat kita. Jangan kegeeran kita. Jangan GR kita selawat sama Nabi. Nabi butuh dengan selawat kita. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaannya saudara tidak akan pernah terukur oleh apapun yang ada di muka bumi ini. Kemuliaannya Rasulullah tiada tara, tiada batasnya, tiada lagi ujungnya saudara. Kemuliaan Rasulullah yang Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa rafa'na laka dzikrak, wahai Muhammad, aku yang mengangkat engkau, aku yang memuliakan engkau, aku yang mengangkat namamu wahai Muhammad, aku yang memuji engkau. Berapa banyak Allah dalam Al-Quran memuji Nabi Muhammad. Kalau sudah Allah yang memuji, Allah yang mengagungkan, Allah yang membesarkan Nabi Muhammad, maka apa arti pujian saya dan kalian sebagai hamba yang penuh dengan dosa? Lisan kita penuh dengan namimah, lisan kita penuh dengan ghibah, namimah, fitnah, lisan kita banyak berbohong, hati kita kosong akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu di waktu saya di pondok pesantren di Al-Mubarak Lanbulan Syekh Ahmad Barizi Muhammad Fatullah. Waktu itu saya pernah ngaji sama beliau, pas mengaji sama beliau. Kalau nggak salah seingat saya waktu itu ngaji syarah kitab Subhan. Nama kitabnya Mawahibus Samad fi Halli Al-Fadh Subhan. Waktu itu saya berdua sama Syekhuna. Berduaan di kamar karena dipanggil oleh beliau. Waktu ngaji kehususan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengeluarkan 2 syair dari Ibnul Farid. Apa syair tersebut? Ara kulla madhin fin nabiyyil mukaththira wa in balagal masna alaihi wa aqsara idallahu asna billadhi huwa ahlu fama alaihi miktahu tamtahul wara. Aku melihat kata beliau, setiap pujian-pujian, setiap sanjungan-sanjungan dari seorang hamba terhadap baginda Nabi besar Muhammad alaihi mukaththirah, seluruhnya ada batasnya, seluruhnya ada nilainya. Tapi sedangkan wa idallahu athna billadhi huwa ahlu, tapi kalau sudah Allah yang memuji, Allah yang mengagungkan, kata beliau, fama alaihi mikdahu tamtahul wara. Maka apa arti? Apa arti nilai pujian kita? Enggak ada artinya, enggak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala dipandangkan, dinilai dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Seorang syair mengatakan, ma madahtu Muhammadan bi kasidati walakin mudihal kasidah Muhammad. Aku tidak memujikan Nabi Muhammad, aku tidak mengagungkan Nabi Muhammad dengan syairku, dengan qasidahku. Aku tidak memuliakan Nabi Muhammad dengan qasidahku, aku tidak memuji Nabi dengan qasidahku, tapi qasidahku yang bertambah mulia, qasidahku yang menjadi terpuji karena telah memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh, saudara, salah satu contoh qasidahnya Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yaitu Simtud Durar, Maulid Habsyi. Di dalam Maulid Habsyi, Al-Imam Ali mengarang sejarah, akhlak, adab tentang Nabi Muhammad SAW. Di dalam Maulid tersebut, beliau memuji, mengagung, membesarkan Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga kitab beliau, kitab Maulid Habsyi, masuk ke tempat kampung-kampung, ke perdesaan-perdesaan, di mana tempat ada orang Islam pasti ada Maulid Habsyi, saudara. Di mana pondok pesantren pasti tahu dengan Maulid Habsyi. Barakah dengan memuji Nabi Muhammad, Allah jadikan kitabnya Maulid Habsyi, kitabnya Habib Ali masyhur di mana-mana, saudara. Pesantren mana, musollah mana, kampung-kampung mana yang tidak kenal dengan Barzanji, dengan Ad-Dibai, dengan Ad-Diyaul Lami atau Maulid Habsyi ya Imam Ali. Sebab memuji Nabi, mengagungkan Nabi, Allah jadikan mulia qasidah tersebut. Maka kata ulama, aku tidak memuji Nabi dengan qasidahku, aku tidak mengagungkan Nabi dengan qasidahku, tapi qasidahku yang menjadi mulia, qasidahku yang menjadi terpuji sebab memuji Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang mulia sebab mulianya Nabi Muhammad SAW, hamba-hamba yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala karena telah memuji Nabi Muhammad. Semoga lisan-lisan kita yang basah dengan memuji Nabi Muhammad, yang mengagungkan Nabi Muhammad, kelak di akhirat Allah basahkan dengan telaga Kautsar Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin rasul amin. Allahumma jma' dhata bainina wa 'allih baina qulubina wa qulubi aqrabaina wa 'addim furqaina wa qawwi ijtima'ina واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وارحم لأولادنا وذريتنا واجمعنا وإيانا يا رب، واجمعنا وإيانا يا الله، واجمعنا وإيانا في زمرة نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نتوسل بحبيبك المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار. اللهم يا من لا يحتاج إلى التفسير، يا من لا يحتاج إلى التفسير، وصلى الله على سيدنا محمد نبيك الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudara yang sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini dulu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena suara saya nggak ada. Ini saya minta dari tadi, baru datangnya setelah saya mulai. Tapi insyaallah lain waktu kita bertemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ilaikum bi tahiyati islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.